menjerit dan pingsan. Sampai tidak selesai 7 putaran tawaf itu. Akhirnya ayah ini datang kepada seorang ulama di Makkah. Dia mengadukan perihal anaknya, kenapa? Kesurupan atau kena ada penyakit atau apa. Maka orang soleh, orang alim yang soleh, yang memiliki basirah. Basirah itu apa? Pandangan mata hati. Jadi orang itu ada 2 pandangannya, satu matanya yang satu hatinya. Kalau orang yang basir, orang yang bisa memandang dengan hatinya. Kalau orang yang nabir, orang yang bisa hanya memandang dengan matanya. Kalau orang hanya bisa memandang dengan matanya, begitu ditutup begini dia tidak akan kelihatan apa-apa. Kenapa? Karena mata di kepala ini memiliki keterbatasan yang sangat terbatas. Tetapi orang yang bisa memandang dengan batinnya, dengan hatinya, dengan basirahnya, maka tidak ada tembok, tidak ada penghalang yang mampu menghalanginya. Pandangannya akan tembus jauh, bahkan sampai ke Lauhul Mahfuz. Ketika ayah dan anak ini datang, si ayah mengadukan perihal anaknya, maka orang soleh tadi berkata kepada ayahnya, biarkan anakmu di sini, pergi kamu ke pasar, beli kurma 1 retail atau setengah kilo, lalu kamu coba ambil 1 butir kurma tanpa izin pemiliknya. Dan jangan campur antara kurma yang halal dengan kurma yang kamu dapat ngambil nyolong. Si orang ini mengatakan, saya seumur hidup belum pernah mencuri. Untuk kali ini laksanakan. Kalau kamu minta solusi dari saya. Dengan berat hati dia melaksanakan perintahnya. Ketika dia membeli, begitu lengah dia ambil 1 biji kurma, dibawa ke orang soleh tadi, letakkan di depannya, dia bilang, ini yang saya beli, ini yang saya curi. Diambilnya yang dicuri, lalu dengan cepat dimasukkan ke mulut anak yang tadi, anak yang kecil tadi, anaknya yang kecil, dan kemudian ditelan oleh anak. Marah orang tuanya, dia bilang, saya seumur hidup belum pernah memberikan barang haram kepada anak saya. Orang soleh tadi mengisyaratkan untuk diam, dan dia bilang, bawa anakmu tawaf lagi. Dibawa tawaf oleh orang tuanya. 1 putaran aman, 2 putaran aman, 3 putaran, sampai 7 putaran tidak ada lagi berteriak, apalagi pingsan. Datang dengan gembira orang tuanya kepada orang soleh tadi. Dia mengucapkan terima kasih, dan dia mengatakan, anak saya sudah tidak ada masalah, dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tawaf bersama dengan anak saya. Menangis orang soleh. Orang tuanya bingung. Dia bilang, kenapa anda menangis wahai Syekh? Anjengan kenapa kok menangis? Maka orang soleh tadi mengatakan, ketahuilah wahai fulan, setiap anakmu tawaf itu basirahnya dapat melihat di Sidratul Muntaha tawafnya para malaikat. Tidak kuat ya melihat bagaimana cahaya yang turun dari Sidratul Muntaha ke Ka'bah. Dia tidak mampu fisiknya menyaksikan keagungan Allah yang ada di sekitar Ka'bah, sehingga dia pingsan. Lalu, dan sekarang karena 1 butir kurma yang kamu masukkan, yang dimasukkan ke dalam perut anakmu, maka dia tertutup dari apa yang sebelumnya dia bisa saksikan. Dan Rasul sudah memastikan, tidak usah kamu didik anakmu, asal diberi makanan yang halal, pasti jadi anak soleh. Secanggih apapun pendidikanmu,
setinggi apapun sekolahnya, semodern apapun teori pendidikannya, kalau dia diberi suapan-suapan haram, maka dia tidak akan pernah jadi orang soleh walaupun dia alim atau pintar. Jadi kesucian dan kebersihan yang diajarkan oleh filosofi khitan ini, mari kita bawa pulang sebagai oleh-oleh taklim pada malam hari ini.